Bu, sebenarnya aku mau nanya nih, karena Iya, beda ya, pendekatannya beda. Tapi ada yang sama, ada yang beda. Kalau Dokter Ali sangat jelas, suaranya kayak orang ngamuk. Ya kita gini, semua. persamaannya, ya ternyata kenapa kalau kita bilang, ya kalau di tempatnya kita di biomedis ya, kita itu nggak boleh betulin separuh-separuh. Misalnya apa? Aku mau betulin penglihatan aja, aku mau membetulkan auditori aja, itu nggak boleh, Bu. Karena ternyata semua itu terkoneksi, saling berhubungan ke otak. Jadi kayak tadi Bu Mingwe bilang, di kayak vestibular, kayaknya nggak ada hubungan nih sama yang lainnya. Siapa bilang? Kalau kebetulan mereka menelitinya kan berdasarkan bidang mereka masing-masing ya. Ada yang hubungannya sama kognitif, ada yang hubungannya sama itu. Ternyata enggak loh. Ternyata vestibular itu lebih banyak berkaitan dengan kemampuan berbicara. Karena letaknya di Hmm. auditori. Nah, itu yang satu keping yang saya ketemu waktu saya mengulik, ya, mencari tahu apa ya terapi biomedis yang bisa kita kerjakan. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita nggak boleh ngomong sepotong-sepotong, oh ini ya, ini memang belajarnya kita sepotong-sepotong, tetapi kalau nanti kita terapi, kita nggak bisa sepotong-sepotong. Jadi masing-masing itu di-adjust. Jadi kalau kita lagi betulin telinga, nanti bisa-bisa aja telinga pada saat mau kita betulin nggak bisa, kita harus betulin dulu yang lain. Nah, itu yang namanya adjustment, karena harus disesuaikan. Kalau enggak ya nggak ketemu. Itu yang ketemu di tempatnya saya. Jadi ini Mhm. kita harus ngecek sensori yang lain gitu, Dok. Yes. Jadi semua ini Oh, berhubungan karena semua terkoneksinya di otak. Kebetulan yang saya pelajari sekarang kan mengenai brain regenerasi. mm-mm. Dan aku tidak menyangka kalau vestibuler itu hubungannya dengan speech, dengan berbicara. Interested. Coba dipikirkan, dipikirkan ya, kita coba pikirkan ya. Pada saat bayi lahir, bayi normal lahir, semua sensisnya berfungsi, atau kita ngomong panca indera lah ya, panca inderanya berfungsi. Untuk mengenal bahasa, dia butuh apa? Cuman butuh telinga untuk Iya. mendengarkan. Kamu mau nulis macam-macam, dia juga nggak peduli, dia nggak tahu. Tulisan mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mau pakai sandi rumput bahasa Cina atau apapun yang tulisannya kotak-kotak, bulat-bulat, dia nggak tahu, nggak mengerti. Tetapi dengan sering diajak berbicara, bukan diajak berbicara ya, walaupun cuma satu arah, kita yang ngomong, mereka mendengarkan, akhirnya mereka jadi mengerti. Makanya anak Inggris ngomongnya bahasa Inggris, anak Indonesia ngomongnya bahasa Indonesia plus bahasa ibu, anak Cina ngomongnya bahasa Cina secara umum. Lah kalau anak Australia ngomong bahasa apa? Bahasa Inggris. Iya, siapa yang tadi ngomong bahasa Australia? Ah, Jebakan. Ya, jadi itulah fungsinya di auditori ya. Lalu waktu saya pelajari yang paling penting, ya yang paling penting nih ya, apa yang dilakukan oleh non biomedis. Jadi kira-kira ada nggak yang bisa jawab Bapak Ibu setelah mendengarkan penjelasannya Bu Mive? Bu Mive yang jawab juga nggak apa-apa ya. Karena ini berbeda dengan yang kita lakukan di biomedis. Perbedaannya itu langit bumi gitu loh. Nah itu. mungkin saya untuk mendengar itu ya. Tadi kan juga saya ada yang tadi depan itu bahwa vestibular selain terkait dengan eh, penglihatan visual juga pendengaran karena dia tempatnya kan juga sama toh di Mhm. telinga. Nah, salah satunya itu juga kemampuan belajar, Dok. Nah, belajar Yes. itu apa semuanya pasti akan harus pakai telinga dan mata itu sebagian besar. Ditambah lagi kalau kita bisa kasih sensori, inputan sensori yang lainnya. Nah, jadi memang salah satu anak-anak ini eh, kemampuan untuk berbicara adalah harus gantung kemampuan mendengar. Kalau dia nggak mendengar dengan bagus,
ya nggak akan tercipta kemampuan berbicara itu. Nah itu memang benar dok. Apa namanya? Nah saya ngomong pakai ini kan kalau ngomong dari sisi berbicaranya dok. Tetapi ada banyak hal yang mungkin di luar berbicara, vestibular juga mengambil peranan yang lain gitu loh. Setuju. Nah itu yang mungkin saya nggak ngomong satu-satu karena vestibular ini sangat banyak berconnect dengan sensori organ yang lain. Nah ini vestibular system is the most connected sensory system in our body. Jadi ya ini adalah sensori pertama yang terbentuk di janin berumur 5 bulan. Itu sudah terbentuk karena janin itu bergerak-gerak juga di dalam perut ibu. Ya itu. Saya sangat setuju dengan pendapat Dr. Ali mengenai dari sisi speech ya, yang dimana speech itu juga orang tua itu sangat pengen karena Dr. Ali tahu orang tua ini sangat pengen untuk anaknya yang belum bicara untuk bisa bicara. Oke dok, itu dari saya. Dari orang tua belum ada yang nulis, belum ada yang ngetik, belum ada yang jawab. Lalu bedanya apa? Penanganan biomedis sama penanganan non biomedis. Kayak tadi dikajarin gerak, diajarin pose, ya. Apa bedanya dengan yang dilakukan nanti di biomedis? Kalau nanya Bu Mingve, apa tujuan dari dilakukan terapi-terapi tadi? Untuk supaya anak-anak ini mempunyai vestibular yang bisa, yang kalau terlalu hiper kan juga dia tidak bisa menerima, tujuannya menerima inputan vestibular secara aktual ya, yang secukupnya untuk informasi kepada otak supaya otak bisa menyuruh tubuh melakukan sesuatu yang berkaitan dengan inputan tadi. Kalau inputannya nggak benar, mungkin terlalu hiper, terlalu hipo, maka respon otak tidak menjadi benar, gitu dok. Jadi yang dilakukan oleh non biomedis itu adalah melatih vestibular supaya dia dapat berakting sesuai dengan vestibular yang normal. Jadi kesimpulannya cuma itu. Jadi gerakan-gerakan tadi, tindakan-tindakan yang dilakukan adalah melatih vestibular sistem tadi agar dapat adaptasi. Jadi dijadikan seperti kebiasaan. Ayo dibeginikan lama-lama. Kalau yang tadi orangnya hiper, jadi nggak hiper lagi. Yang tadinya hipo atau kurang, akhirnya jadi bisa terstimulasi. Itu bedanya dengan yang dilakukan nanti di biomedis. Kalau di biomedis membetulkan organnya. Jadi ini beda banget. Ya, jadi kalau tadi itu kalau menurut saya bukan direct langsung ke organ yang bermasalah, tetapi dia coba mengatasi dengan cara dilatih, dibiasakan. Ya. Cuman aku nggak tahu ya nanti apa hubungannya dengan PVT, aku nggak tahu, nggak ngerti. Ya, aku belum belajar banyak di situ. Tetapi yang bisa saya lihat di sini, apa yang bisa dilakukan oleh biomedis, ya, dalam ini coba saya batasin dulu ya dengan alat-alat yang kita punya. Ya, nomor satu, kita bisa melakukan identifikasi. Itu yang jelas. Jadi kita bisa mengetahui seseorang itu punya gangguan vestibular atau tidak. Itu kita bisa. Terus yang kedua yang bisa kita lakukan, kita bisa mencari jenis gangguan vestibularnya. Karena ada 3 macam, kita bisa cari. Ada yang kombinasi, kalau ada kombinasi berarti ya kita bisa cari, ya tidak ada masalah.
Kemudian yang berikutnya, kita bisa tahu derajat beratnya gangguan vestibular. Ya, ini baru deteksi. Ya. Yang berikutnya, kita bisa cari tahu apakah, nah ini apakah, ya, gangguan vestibular tadi dapat diperbaiki. Nah, kita ngomongnya diperbaiki ya, jangan ngomong disembuhkan ya, diperbaiki ya. Dengan terapi biomedis, dengan terapi non biomedis, atau dengan terapi kombinasi. Itu kita bisa cari ya satu-satu. Yang saya belum tahu macam-macam terapi non biomedis. Ya. Nah, non biomedis nanti harus di list, itu tugasnya Bapak Ibu. Saya juga nanti minta bantuan di Booming V karena saya tidak ahli di bidang yang itu. Apa aja macam terapinya. Nah, itu nanti kita bisa cek, kita bisa cari mana yang cocok untuk anak tadi atau pasien tadi. Karena gangguan vestibuler itu tidak juga menimpa anak-anak, saya pun mempunyai gangguan vestibuler. Ya. Salah satu ciri adalah kalau saya menutup mata, badan saya bergoyang seakan-akan mencari keseimbangan baru. Itu tanda-tanda salah satu orang yang punya gangguan vestibuler, ya, di keseimbangan. Ya. Dengan mata terpejam, keseimbangannya hilang. Ya. Hati-hati, ya. Mulai goyang. Atau kita tidak bisa berdiri dengan baik. Misalnya apa? Misalnya kalau lagi mau pakai celana sambil berdiri atau apa. Nah, kita sempoyongan pada saat kita mengangkat satu kaki. Ya, satu kaki karena kan masuk di bagian lubang celana tadi. Ya, nah itu salah satu ciri atau gambaran dari adanya gangguan vestibuler. Jadi kalau kita ngomong gangguan vestibuler tidak melulu gangguan itu pada anak-anak, tetapi juga pada kita. Salah satunya adalah orang-orang yang masih suka mabuk perjalanan. Itu pasti gangguan vestibuler. Ya, 100% gangguan vestibuler. Ya. Jadi yang dimaksud gangguan vestibuler itu macamnya lumayan banyak. Kita bisa cari dan kita bisa lakukan deteksinya, derajat beratnya, macam terapi yang mau kita lakukan. Nah, sekarang ngomong masalah terapi biomedis. Ya. Ternyata yang bisa dilakukan adalah menstimulasi. Jadi ini bukan langsung memperbaiki, enggak, menstimulasi, mengembalikan dia ke arah normal. Mirip ya seperti punyanya biomedis tetapi berbeda. Non biomedis tetapi berbeda. Kalau menurut saya non biomedis itu lebih banyak untuk melatih, membiasakan, untuk membuat dia bisa beradaptasi. Tetapi kalau di biomedis ini menstimulasi, merangsang, mengembalikan. Jadi ini lebih banyak kalimatnya ke arah self healing, ya, membantu dirinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Selama dia tidak ada kelainan anatomi. Kelainan anatomi misalnya apa? Dok, tulang-tulang yang ada di telinganya itu ternyata tidak lengkap, misalnya ya. Ternyata telinga-telinga di tengahnya itu sudah terkadang terjadi kalsifikasi, dok, tidak bisa bergerak dengan bebas. Nah, itu tidak bisa dilakukan dengan biomedis. Ya. Paling operasi, ya, itu sudah di luar bidangnya kita, karena kita tidak menangani tindakan. Ya. Itu yang bisa kita lakukan. Tentang berapa lama terapinya juga tidak dapat dipastikan, karena kondisi setiap orang itu berbeda. Yang itu dulu yang harus disadari. Jadi kita bisa melakukan stimulasi, kita bisa membenarkan atau memperbaiki dengan menggunakan, kalau di kita pakai BICOM ya teman-teman ya. Karena frekuensi BICOM itu terbatas, ya, dari 0 sampai 150.000 Hz. Jadi yang kita biasakan, yang biasa mau pakai adalah frekuensi yang ada di BICOM. Ya. Di luar BICOM, saya belum mencoba mencari di Asira. Ya, saya baru fokus ngurusnya di BICOM. Kemudian saya coba memberikan terapi model jarak jauh. Ya. Model jarak jauh, jujur pasiennya belum banyak ya di tempatnya kita di Bekasi.
sehingga kita tidak bisa mengevaluasi dengan baik. Ya. Tetapi so far yang kita lakukan ya kelihatan ada perbedaan. Ya. Yang kelihatan dari mana? Ya alat ukurnya yang kita belum tahu dengan pasti itu alat ukurnya. Apakah anak menjadi lebih tenang? Ya. Apakah anaknya nanti bicaranya jadi lebih baik? Apakah fungsi kognitifnya jadi lebih baik? Ini yang kita belum punya panduan. Seperti halnya yang ada di ATEK, sehingga kita bisa menilai kalau program ini progres gitu loh, atau ada hasilnya. Di saat ini masih kesulitan. Jadi yang kita tahu adalah kenapa ini sukses atau berhasil ya kalau tidak dibutuhkan lagi programnya. Kalau dalam pemeriksaan kalau kita deteksi sudah tidak ditemukan lagi. Tetapi kalau ada gejala-gejala yang menyerupai, misalnya, dok anaknya nggak bisa duduk diem, dok anaknya selalu kalau duduk itu maunya senderan, itu belum tentu karena gangguan vestibular. Karena bisa juga disebabkan karena gangguan yang lain. Nah, kesulitan kami saat ini adalah tidak ada media alat ukur yang cocok, yang pas untuk melihat, untuk menilai bahwa terapi vestibuler yang sudah kita kerjakan dengan menggunakan terapi biomedis itu memberikan dampak. Kecuali kalau terapi ini dikerjakan barengan. Jadi kita kan nggak pernah ngomong terapinya tunggal, terapi non biomedis doang atau terapi biomedis doang. Kalau di sini kan kita ngomongnya terapinya barengan, ya gabungan. Nah ini baru bisa dievaluasi kalau teman-teman mengerjakan terapi non biomedis sekaligus mengerjakan terapi biomedis menggunakan BICOM, sehingga kemajuan atau perbaikan dari vestibular ini bisa dievaluasi oleh terapis non biomedis. Dok, dibandingkan minggu lalu, minggu ini jauh lebih baik. Nah, jadi kita kelihatan. Apalagi terapis non biomedis nanti ada juga membantu melayani anak-anak yang juga mempunyai masalah vestibular tetapi tidak diterapi dengan BICOM. Sehingga dia bisa membandingkan secara langsung mana yang lebih cepat progres, mana yang lebih cepat pulih, yang diterapi non biomedis saja ataukah non biomedis plus biomedis. Kalau yang biomedis saja, jujur kita tidak punya alat untuk menilai. Sehingga saya lebih suka kalau teman-teman melakukan terapi vestibular itu langsung non biomedis dan biomedis, dan kita minta si terapis untuk melakukan penilaian dengan cara yang paling sederhana, dibandingkan. Coba dibandingkan progresnya anak itu sendiri minggu yang lalu dengan minggu ini, lalu anak yang ini dibandingkan dengan anak yang lain yang tidak menjalankan terapi biomedis. Itu kurang lebih Bu Mifi, kalau di tempatnya kita.